Salam saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Sebelum kita mulai renungan pada pagi ini, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang berada di kerajaan surga, Allah yang Maha Kuasa, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa atas anugerah-Mu, atas setiap berkat-Mu. Dari semalam kami boleh istirahat, perlindungan-Mu dari semalam hingga pagi hari ini Tuhan. Kembali kami boleh bangun dalam keadaan yang sehat dan penuh semangat untuk melaksanakan setiap kegiatan kami, baik itu sekolah, bekerja, apapun itu Bapak. Bapak, sebentar kami ingin mendengarkan renungan firman-Mu. Engkau berkati kami, Engkau buka mata hati dan pikiran kami Tuhan, teruslah Roh Kudus-Mu Tuhan, untuk menyingkapkan selubung-selubung yang masih menutupi kami akan pengetahuan akan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Pakailah kami menjadi saksi dan alat-Mu, pakailah kami menjadi pewarta sabda-Mu dimanapun kami berada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Renungan pada hari ini diambil dari Lukas 1 ayat yang ke-35 hingga yang ke-39. Demikianlah firman Tuhan. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atas kamu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabeth sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Amin. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, dalam perjanjian lama yang disampaikan oleh para nabi, seringkali para nabi bernubuat, bersaksi bahwa akan kedatangan Mesias yang akan datang untuk menyelamatkan dunia. Mesias yang akan menebus dosa manusia, yang akan menyelamatkan manusia. Makanya daripada itu, kitab-kitab sebelum Yesus yang bernubuat tentang Yesus itu dinamakan perjanjian lama. Perjanjian lama adalah setiap perjanjian Allah dari Adam Hawa yang jatuh ke dalam dosa hingga perjanjian akan kedatangan Mesias. Allah menyampaikan nubuat-nubuat itu melalui nabi-nabi. Contoh sih, Nabi Yesaya, Nabi Yeremia, terutama Nabi Yesaya yang lebih sering menubuatkan atau meramalkan akan kedatangan Mesias. Setelah perjanjian lama, ada perjanjian baru. Ini adalah tentang bagaimana Yesus menggenapi setiap janji-janji Allah yang sudah diucapkan di dalam perjanjian lama yang melalui nabi-nabi. Yesus datang untuk menggenapi setiap nubuat-nubuat yang disampaikan oleh para nabi. Dan dalam perjanjian baru, Yesus juga tidak hanya datang, tetapi juga menggenapi isi dari hukum Taurat itu. Dari yang 10 hukum dibagi menjadi 2, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Kasihilah Tuhan Allahmu adalah penggenapan janji dari hukum Taurat yang pertama hingga yang ketiga. Kasihilah terhadap manusia itu adalah penggenapan janji dari hukum Taurat yang keempat hingga yang ke-10. Tuhan Yesus datang tidak hanya tidak untuk mengubah, tidak untuk mengganti hukum, tetapi Tuhan Yesus datang untuk menggenapi dalam artian Tuhan Yesus datang untuk biar hukum-hukum yang ada di perjanjian lama, hukum-hukum yang ada di Taurat bisa lebih dipahami lagi, bisa lebih diterima oleh orang-orang di sekitar pada waktu itu.
Tetapi Tuhan Yesus juga berjanji di dalam perjanjian baru. Ia mengatakan bahwa ia akan berjanji untuk mengutus seorang penolong, seorang penghibur, yaitu Roh Kudus. Maka daripada itu, janji Yesus ini akan kedatangan Roh Kudus digenapilah oleh kisah para rasul. Jadi dalam Alkitab ada 3 bagian kisah. Ada perjanjian lama yang menceritakan setiap janji-janji Allah dari Adam dan Hawa, dari Abraham, keturunannya, Yusuf, sampai datangnya Mesias yaitu Yesus Kristus. Perjanjian baru adalah ketika Yesus menggenapi setiap janji-janji Allah yang ada di dalam perjanjian lama yang sudah dinubuatkan oleh para nabi. Yesus juga menggenapi setiap hukum-hukum yang ada di perjanjian lama, terutama hukum Taurat. Next, kisah para rasul. Kisah para rasul adalah penggenapan dari semua janji-janji Allah dari perjanjian lama hingga perjanjian baru. Terutama di sini adalah ketika Yesus berjanji akan kedatangan seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Di dalam renungan pada hari ini, Yesus, Tuhan Allah berjanji melalui malaikatnya. Dia berjanji bahwa Maria akan mengandung Mesias. Maria akan mengandung anak daripada Tuhan. Dikatakan di ayat 35. Jawab malaikat itu kepada Maria. Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dari kisah ini kita belajar bahwa ketika Tuhan sudah berkehendak, ketika Tuhan sudah berjanji, ketika Tuhan sudah menyatakan sesuatu, walaupun itu belum ditepati, walaupun itu belum ada jawabannya, walaupun itu belum terjadi, tetapi ketika Tuhan sudah melakukan, sudah berbicara, semuanya akan terjadi. Amin. Ketika Tuhan sudah berbicara, Maria, kamu akan mengandung Yesus, kamu akan mengandung anak dari Allah. Amin. Dan terjadilah. Ketika Tuhan berjanji, hei Abraham, keturunanmu akan sebanyak bintang di langit dan tak terhitung seperti pasir di pantai. Demikian juga janji Allah akan Abraham, janji Allah kepada Abraham juga terjadi. Amin. Janji Allah kepada Musa, kamu akan mengirim bangsaku ini menuju tanah perjanjian. Dan itu semua nubuat-nubuat dari para nabi itu didapatkan dari Allah sendiri. Allah berbicara melalui nabi karena pada waktu itu nabi adalah alat yang dipakai Allah atau seseorang atau beberapa orang yang memang tugasnya adalah untuk menafsirkan apa sih kehendak Allah, apa yang Tuhan mau omong kepada umatnya. Kalau dalam zaman sekarang kita bisa mengenal pendeta, kita bisa mengenal penginjil, kita bisa mengenal misionaris, kita bisa mengenal romo dan lain sebagainya. Itu adalah alat-alat Allah, alat-alat yang dipakai Allah untuk menyebarkan apa isi hati Tuhan, apa yang mau Tuhan sampaikan. Nah, pertanyaannya pada renungan pagi hari, apakah ketika kita sudah berharap sama Tuhan, kita sudah berserah sama Tuhan, sudah menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan, apakah kita masih percaya sama kuasa Tuhan? Walaupun kita belum menerima. Ada 3 kemungkinan jawaban doa bagi kita. Yang pertama adalah tunggu. Tunggu artinya apa? Nanti Tuhan akan kasih di waktu yang tepat, di waktu yang baik, di tempat yang tepat, di kondisi yang memungkinkan. Tuhan akan kasih di waktu yang tepat.
Tugas kita adalah bersabar. Bersabar senantiasa menantikan janji-janji Tuhan. Amin. Yang kedua adalah tidak. Tidak adalah ketika Tuhan tidak menyalahkan rencana kita. Ya mungkin rencana kita ada baik, tetapi ketika Tuhan menjawab tidak, berarti ada yang mau Tuhan sampaikan. Ada jalan lain yang mungkin bagi kita itu di luar ekspektasi kita. Ada jalan yang lebih baik lagi yang Tuhan sediakan, yang mungkin itu belum sempat kita pikirkan, tidak sampai di kepala pikiran kita. Amin. Yang ketiga, jawaban iya. Jawaban iya itu adalah ketika kita benar-benar dalam waktu yang tepat, dalam kondisi yang tepat untuk Tuhan menyatakan janji, untuk Tuhan menyatakan mukjizat. Amin. Kita bisa belajar dari kisah Lazarus. Walaupun Lazarus sudah meninggal 3 hari, sudah penuh dengan bau, sudah dibaluti kain kafan, tetapi Tuhan hanya bilang, dia hanya tidur, dia tidak mati. Tuhan hanya bilang begitu, saudara. Dan apa respon orang-orang pada waktu itu? Mereka justru tidak yakin. Bahkan ibu dari Lazarus, dia berkata, Tuhan, jikalau Engkau datang sebelum dia mati, dia mungkin tidak akan seperti ini. Amin. Terkadang kita seperti itu. Tuhan, kalau Tuhan tidak jawab segera mungkin tidak akan sehancur ini. Kalau Tuhan menjawab lebih cepat, mungkin aku akan lebih sukses, aku akan cepat sukses. Terkadang kita seperti itu, saudara. Tetapi maksud Tuhan adalah kita bersabar, kita menunggu waktu yang tepat, di mana Tuhan memberikan semuanya pada waktu yang tepat. Mungkin ya ada baiknya Tuhan Yesus datang sebelum Lazarus mati, sebelum Lazarus dikafani. Tetapi kehendak Tuhan itu adalah ketika Lazarus sudah mati 3 hari baru dibangkitkan. Kenapa? Kalau Tuhan Yesus datang sebelum Lazarus mati, mungkin Tuhan Yesus tidak bisa menyatakan bahwa dia bisa membangkitkan orang. Mungkin Tuhan Yesus tidak bisa memberi bukti, menunjukkan pada kita bahwa Yesus bisa membangkitkan orang mati. Amin. Maka daripada itu, ketika doa kita belum terjawab, ketika harapan kita masih dalam tanda petik tanggung, atau belum ada jawabannya, belum ada jalan keluar, kita harus bersabar. Mungkin jawaban Tuhan lebih tepat, waktu Tuhan lebih tepat. Waktu Tuhan adalah yang terbaik, saudara. Ketika kita berserah, ketika kita percaya, ketika kita menunggu, semuanya akan baik-baik. Terkadang kita kurang peka, atau justru menyalah-nyalahkan Tuhan karena tidak segera menjawab doa-doa kita. Tetapi pada renungan pagi hari ini, kita diminta Tuhan untuk terus bersabar. Tuhan tuh hanya mau bilang, ini loh, aku udah siapin jalannya, udah tahu kapan waktunya. Kamu tuh tinggal sabar, tinggal terus percaya sama aku, tinggal terus berharap sama aku, jangan berpaling kemana-mana. Amin. Terkadang kita nggak bersabar, kita nggak sabar, kita cepet-cepetan, dan bahkan kita sampai meminta pertolongan dari yang lain. Amin. Marilah kita berdoa. Dalam nama Yesus, terima kasih Bapak atas renungan pada hari ini. Ampuni kami Bapak bila kami sering lalai Tuhan atas kehendak-Mu, Tuhan, atas apa yang Engkau
maksudkan pada kami Tuhan. Ya Bapa, terima kasih atas renungan ini kembali berbicara kepada kami Tuhan tentang kami harus diam menunggu Tuhan janji-janji-Mu Tuhan. Kami harus setia Tuhan, berpengharapan Tuhan, menunggu waktu yang tepat untuk Tuhan jawab setiap dari permohonan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan, kami terus berharap, kami terus berserah hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Pakailah kami Tuhan menjadi saksi dan alat-Mu, pakailah kami menjadi pewarta sabda-Mu dimanapun kami berada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.